Oget memberi fakta, bukan rekayasa. Suatu hari saya kedatangan seorang gadis manis. Dia cerita bahwa kemungkinan besar dia terkena santet. Santet. Masa iya? Masa iya di zaman sekarang masih bermain santet? Ada yang bermain santet? Lalu saya tanyakan, bagaimana mungkin di zaman yang modern ini kamu merasa kamu kena santet? Lalu dia katakan, aku merasa sesuatu yang berbeda. Terus aku tanya dong, gimana ceritanya? Apa yang bisa kamu katakan, ceritakan kepada saya? Lalu mulailah dia bercerita. Suatu malam dia bermimpi ditusuk lidahnya sama keris. Keris itu semacam kerisnya orang Bugis kalau nggak salah ya. Itu kecil, katanya kecil, runcing, tapi bergelombang gitu. Lalu kemudian kutanyakan kepadanya, apa yang kamu rasakan? Aku tidak merasakan apa-apa, katanya begitu. Lalu sesudah aku bangun, aku periksa dong lidahku, takutnya ada kenapa-kenapa dengan lidahku. Terus dia cerita bahwa ada perubahan yang signifikan dengan lidahnya. Lidah yang biasanya berwarna putih kemerah-merahan, tapi berubah setelah lidahnya itu berwarna hitam. Wow, hitam. Dan dia merasa itu bukan hal biasa. Lalu saya tanyakan, lalu kamu mau buat apa? Dia bilang, aku kenal dengan satu nenek-nenek. Aku mau coba ke nenek itu, gitu ya. Oke. Saya bilang, oke, pergilah kamu ke nenek itu, lalu kamu datang lagi ke aku ya, supaya cerita kelanjutan dari cerita lidahmu yang hitam. Nah, cerita punya cerita, datang lagi lah si gadis manis ini kepadaku. Dan dia cerita begini, Ibu, saya ke rumah nenek. Aneh loh Bu, kenapa nih? Dia bilang begini, kamu sudah dapat kiriman ya? Saya kaget dong Bu, kok bisa-bisanya si nenek itu bilang kamu sudah dapat kiriman, padahal kan aku belum cerita apa-apa. Jangan-jangan nenek itu yang kirim. Jangan-jangan nenek itu yang dipakai untuk kirim, ya. Lalu selanjutnya apa dong? Apa yang dikatakan nenek kepada? Ya, nenek itu bilang memang ada orang yang kirim sesuatu untukmu. Untuk apa sih, Nek? Ternyata orang itu sebenarnya naksir kamu. Hanya saja dia itu takut, ya. Dia itu takut untuk terus terang ke kamu kalau dia naksir. Terus maksudnya kiriman itu untuk apa? Katanya. Dia tanyakan ke nenek itu. Nenek itu bilang supaya kamu naksir dia, supaya kamu jatuh hati kepadanya, supaya kamu takluk kepadanya. Begitu kata si nenek. Terus si nenek juga tanya dong ke aku, kamu sekarang sudah atau sedang jatuh cinta nggak kepada seseorang? Sedang tertarik nggak kepada seseorang? Enggak, katanya. Enggak. Aku nggak tertarik kepada seorang pun. Oh, kata nenek, kalau begitu kiriman itu nggak berhasil meluluhkan hatimu. Kiriman itu mungkin akan kembali ke orang tersebut, kata si nenek. Dan saya tanya dong lagi ke si cewek, emang benar kamu itu nggak ngerasa apapun dengan seseorang? Nggak merasa tiba-tiba tertarik kepada seseorang? Tiba-tiba jatuh hati, jatuh cinta kepada seseorang? Enggak. Wow. Saya bilang, berarti kamu lolos. Dan kamu mendapatkan kembali dirimu seperti semula. Meskipun lidahmu berwarna hitam sebelah, tapi percayalah, lidahmu akan kembali sempurna karena kamu mau menolak semua hal yang di luar nalar itu. Jadi si gadis senang dong, karena ternyata orang yang mau melakukan keburukan terhadapnya, mau melakukan pemaksaan terhadapnya,
tidak berhasil. Wow, luar biasa kan? Nah, selesai ceritanya. Beberapa hari kemudian dia datang lagi dong ke aku. Bu, aku mau cerita ini. Ayo cerita. Dia lalu cerita. Dia lagi duduk-duduk kongko-kongko sama teman-teman, ya, duduk kongko-kongko sama teman-teman. Ada laki-laki, kebetulan pas duduk di sebelah dia. Lalu dia merasakan sesuatu yang aneh. Keanehannya di mana? Saya tanya. Iya Bu, kok tiba-tiba tangannya ada di belakang saya, lalu menyentuh belakang saya. Hanya saja saya tidak merasakan sentuhan tangan atau apapun itu, tapi saya merasakan sentuhan itu berasal dari seperti kertas plastik yang bunyinya srik-srik begitu. Oh iya? Lalu kamu diam aja? Ya saya diam aja Bu, saya pura-pura nggak tahu karena saya juga nggak mau cari perhatian ke teman-teman yang lain, gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan berikutnya? Diam-diam tangan saya ke belakang dan mengambil barang yang dia colek-colekkan di belakang saya. Dan pelan-pelan saya lihat ternyata itu adalah permen yang berbungkus. Lalu saya tanya, kamu apakan permen itu? Enggak saya apa-apakan Bu. Kamu makan? Enggak. Kamu simpan? Ya, saya simpan. Jadi kamu merasa bahwa apa yang diberikan kepadamu itu seperti satu tanda? Iya, kan aneh Bu. Harusnya kan orang kalau mau ngasih permen ya kasih aja. Kenapa harus lewat belakang gitu? Kenapa harus colek-colek belakang saya kalau mau ngasih permen gitu? Apa atau mungkin karena dia cuma punya satu permen kali, ya? Jadi dia nggak mau orang lain tahu. Oh, tapi perasaan saya nggak enak Bu, katanya gitu kan? Oh gitu. Lalu sekarang permen itu di mana? Ada Bu. Ya. Rupanya dia bawa permen itu ke saya. Ya. Dan apa yang kita lakukan? Kita buang. Permennya kita buang. Ya. Tapi sebelum dibuang kita bakar dulu. Kita bakar karena ya kita nggak mau tahu ya. Kita takut ada sesuatu yang mungkin dia taruh di permen itu, ya. Entah itu racun, entah itu bius, entah apapun itu. Yang jelas dia mendapatkan permen itu kan dengan cara yang aneh. Ya, bagus juga ini cewek. Dia menjaga dirinya dari segala kemungkinan jahat, ya. Dia jaga lalu dia tidak makan. Mungkin bagi orang lain, permen, asik nih dapat permen. Tapi dia enggak loh. Dia bawa ke saya, lalu kita musnahkan bersama. Jadi mungkin itu bahagian skenario, ya. Jadi mungkin waktu pertama dia dikirimin itu nggak mempan, lalu dicoba dengan cara lain. Ternyata tidak mempan. Ternyata dia lolos. Dan mungkin ya, karena dia memang anak baik, ya, anak baik, dia dapat menolak, menangkis segala sesuatu. Dan yang paling mungkin adalah dia punya Tuhan yang menjaganya. Luar biasa. Kita juga harus menjaga diri kita. Kalau ada sesuatu yang aneh yang diberikan kepada kita secara tidak wajar, ya, jangan pernah makan. Jangan pernah simpan, musnahkan. Supaya tidak ada yang terjadi kepada kita atau kepada orang lain yang mungkin tidak sengaja melihat itu barang langsung makan, ya. Kita juga nggak mau orang lain jadi korban. Oleh sebab itu, waspada. Kejahatan ada di mana-mana. Kita harus menjaga diri kita. Kita harus menjaga orang-orang yang kita kasih. Demikian cerita saya. Kogit. Memberi fakta, bukan reka.